Jadi tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu kan hari kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Tapi faktanya ternyata Riau, khususnya di Kota Pekanbaru ini, tidak ikut merayakan kemerdekaan pada tahun itu, pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka atau Pekanbaru tidak mengibarkan bendera merah putih pada saat itu. Lah. Kok bisa? Why? Kenapa? Nah, ini jawabannya, teman-teman. Halo teman-teman, jadi hari ini tanggal 17 Agustus 2024 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, Mas Anu pengen sedikit pengen ngebahas sedikit tentang sejarah kemerdekaan di Kota Pekanbaru khususnya ya, yang berhubungan dengan Kota Pekanbaru gitu. Nah, seperti yang Mas Anu buka tadi, kenapa di Pekanbaru kok nggak ikut merayakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu? Jadi dari sejarah atau dari sumber yang Mas Anu dapetin nih, katanya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu di Riau dan di Pekanbaru, orang tuh masih belum dapat informasinya tentang kemerdekaan yang sudah terjadi atau diproklamasikan di Jakarta pada saat itu, kemerdekaan kita gitu. Jadi orang pada nggak ngeh gitu di sini, dan informasi kan belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan informasinya udah cepet banget, kayak misalnya ada berita kebakaran deh di mana gitu kan, orang udah tahu dari sosial media, dari internet, dari TV. Jadi banyak sumber informasi. Sedangkan zaman dulu sumber informasi kita kan terbatas, biasanya dari radio, telegram, apalagi ya pokoknya begituan lah. Informasinya masih sangat terbatas, dan para pejuang dan para pemuda yang ada di Pekanbaru khususnya belum yakin banget ini beneran gak sih udah merdeka atau belum. Akhirnya 1 bulan setelah 17 Agustus, kurang lebih tanggal 15, kurang lebih 1 bulan gitu ya. Jadi tanggal 15 September 1945 itu warga Pekanbaru baru menaikkan bendera merah putih untuk pertama kalinya di Kota Pekanbaru, dan mereka merayakan kemerdekaan untuk pertama kalinya itu di tanggal 15 September itu, teman-teman. Jadi kalau Mas Anu agak lupa sih, cuman yang mengibarkan tuh pemuda PTT itu, teman-teman. Jadi itulah pertama kalinya bendera merah putih berkibar di Kota Pekanbaru Riau gitu, teman-teman. Nah, sejarahnya singkat, mudah-mudahan cukup jelas. Kita ke kanan sekarang gitu. Kalau Mas Anu pingin ngomongin apa ya di kemerdekaan ini ya, yang pertama sih Mas Anu pingin, karena Mas Anu ada di Kota Pekanbaru, Mas Anu mengapresiasi pekerjaan yang dilakukan PJ Wali Kota dan PJ Gubernur yang saat ini sedang menjabat. Karena Mas Anu ngerasain ya, cukup banyak jalan di Kota Pekanbaru yang kemarin-kemarin ini selama bertahun-tahun rusak gitu ya. Akhirnya setelah beliau ini menjabat, hanya dalam waktu beberapa bulan jalan-jalan yang rusak itu diperbaiki. Terima kasih para PJ Wali Kota dan PJ Gubernur di Riau dan Kota Pekanbaru gitu. Dan selebihnya kita nih, gimana nih, kita sudah melakukan apa untuk Indonesia, untuk negara kita tercinta? Mas Anu sendiri deh udah ngapain gitu kan? Kadang-kadang suka bingung ngapain ya, karena kita bukan pejuang, bukan tentara, bukan polisi, bukan aparatur negara, bukan. Jadi ngapain ya? Mungkin kalau Mas Anu sih berpikir dari hal-hal kecil dulu lah ya, kayak buang sampah deh. Mungkin itu salah satu langkah untuk kita bela negara, buang sampah di tempatnya. Udah belum tuh? Kadang-kadang kita buang sampah lempar-lempar aja, dan Mas Anu juga sering lihat, aduh sedih banget sih sebenarnya ya. Ironis gitu, anak-anak kecil yang masih pada SD tuh seharusnya udah ditanamin bahwa hal-hal kayak gitu tuh hal-hal yang basic, dasar yang harus kita sama-sama tahu.
Anak-anak kecil biasanya buang sampah kayak bungkus permen yang baru dia makan, enak aja main buang gitu kan, padahal itu kan pendidikan dasar bukan di sekolah tapi di rumah. Itulah dulu. Wah, bukannya Mas Anu ngusau bener ya, cuman maksudnya ayolah kita sendiri mencoba untuk merayakan kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dari hal-hal yang mudah dulu aja, nggak usah terlalu sulit gitu. Ya salah satunya itu buang sampah di tempatnya, mentaati peraturan yang ada. Kayak kalau kita pemotor pakai helm, kayaknya udah standar banget lah itu ya. Terus menaati peraturan lalu lintas kayak lampu-lampu lalu lintas, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, kayaknya udah standar banget lah gitu teman-teman. Ke kiri lagi deh. Oh, ini pada pulang upacara nih anak-anak sekolahan nih. Sekarang Mas Anu lagi ada di Pasar Sail. Dan udah berapa tahun, 6 tahun Mas Anu di Kota Pekanbaru ini. Memang untuk perkembangannya nggak terlalu yang signifikan banget. Ada beberapa terutama jalan ya, banyak jalan yang berlubang gitu. Tapi Mas Anu juga mengerti karena ada beberapa bagian jalan di Kota Pekanbaru yang secara jadi Pekanbaru tuh bawahnya tuh empuk gitu tanahnya tuh, karena dia tanah gambut gitu ya. Kayak di ada daerah Rumbai itu, si jalan tuh udah diperbaiki berkali-kali, udah diaspal, di overlay lagi gitu ya, tetep aja dia bakalan bergelombang lagi. Nah Mas Anu nggak tahu gitu ya kenapa tuh, padahal pemerintah daerahnya udah Mas Anu rasa udah melakukan yang terbaik gitu ya, tapi tetep aja bergelombang lagi. Nah makanya memang mungkin harus ada riset lebih mendalam lah ya tentang Pekanbaru sendiri dan cara mengatasinya gimana. Terus masalah drainase juga Mas Anu pengen ngomong juga untuk teman-teman atau orang-orang yang mudah-mudahan nonton ya, yang bertugas untuk menjaga Kota Pekanbaru terhindar dari yang namanya genangan dan banjir-banjir. Tolong mengadakan riset yang lebih dalam lagi bagaimana caranya, karena Mas Anu pernah denger nih katanya Pekanbaru memang tidak bisa terhindar dari banjir karena Pekanbaru ini wilayahnya dataran. Ya betul sih memang, tapi bukan berarti kita, apalagi teman-teman yang bertugas di kedinasannya, untuk diam aja dan menerima nasib. Tidak, kita manusia, kita diberikan akal budi untuk berpikir dan mencari solusi gitu ya. Kalau Mas Anu sih nggak bisa mikir karena Mas Anu nggak pinter di bidang itu. Mas Anu cuma pinter mengkritisi. Ya pokoknya memberikan masukan aja supaya pikirin gimana caranya. Selain yaitu kita juga membuang sampah di tempatnya, pemerintah melakukan bagian atau mengkaji kira-kira apa yang harus dilakukan dengan Kota Pekanbaru ini supaya nggak banjir-banjir mulu tiap hujan gitu. Biarpun datar, tapi sekarang bayangin dah Sungai Siak tuh yang segede itu, tetap aja kan dia mengalir karena kan sudah ada rumusnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Berarti Pekanbaru ini biarpun terlihatnya datar, tapi tetap aja ada saluran yang bisa menyalurkan air dari atas, dari level ketinggian yang lebih tinggi menuju level ketinggian yang lebih rendah. Itu menurut Mas Anu. Jadi tolonglah jangan dipakai alasan itu untuk kita tidak melakukan apapun, apalagi untuk teman-teman yang berdinas di bagian itu. Tolong adakan kajian yang lebih mendalam lagi. Karena apa sih tanah Pekanbaru ini empuk gitu ya. Nah gimana cara mengatasinya? Dan kemarin juga Mas Anu baru lihat di daerah Jalan Lili ada lubang lumayan besar yang kayaknya lubangnya cukup membahayakan untuk pengendara gitu teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman bertugas di salah satu dinas apa sih yang mengatasi jalan berlubang nih, ya pokoknya tolong disampaikan dan diselesaikan lah gitu. Sama satu lagi tuh di daerah Rumbai. Apa kita ke sana yuk sekarang? Yuk coba kita ke Rumbai, kasih lihat jalan yang kayaknya udah bertahun-tahun tuh nggak dibenerin. Yuk. Nah ini kita udah ada di daerah Rumbai yang tadi Mas Anu bilang mau nunjukin jalan yang longsor udah lama lah. Kayaknya udah ada tahunan tuh, tapi belum diperbaiki sampai sekarang. Nah ada di depan, nanti Mas Anu tunjukin ya.
Tapi sebelumnya Mas Anu kasih tahu dulu, Mas Anu nggak tahu ini jalan milik provinsi atau jalan milik Kota Pekanbaru ya. Jadi pokoknya intinya siapapun yang menonton, kalau kebetulan lagi nonton nih ya, tolong sampaikan ke pihak yang terkait, jadi bisa segera diperbaiki karena ini untuk kenyamanan pengguna jalan dan keamanan juga gitu loh. Agak ngeri soalnya Mas Anu lihat nih udah mulai semakin dalam dan semakin mendekati ke aspalnya gitu. Ntar Mas Anu tunjukin pokoknya nanti ya. Nah ini dia, kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri kita ada tulisan awas longsor. Karena Mas Anu cari pemerintah, ini dia teman-teman nih. Nah di depan sini udah kita berhenti. Nah itu tadi videonya, mudah-mudahan kelihatan jelas teman-teman. Pokoknya ini di daerah Rumbai. Mas Anu nggak tahu nih depannya, pokoknya ini nih mendekati simpang bingung, simpang Talas ya. Pokoknya mendekati ke situ, dan ini udah bertahun-tahun tuh kelihatan di aspalnya juga udah mulai nurun dan udah mulai di overlay atau dilapisi gitu. Jadi ya kalau dilapisin terus ya bakalan turun terus ketika nggak diatasi masalahnya kan si tanahnya mulai turun gitu. Jadi mungkin harus ada pondasi baru atau apalah, Mas Anu juga kurang paham kalau masalah persipilan gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan saran-saran atau kritik yang Mas Anu sampaikan ataupun apresiasi yang Mas Anu sampaikan di video ini tidak disalahartikan, tidak ada unsur politik gitu ya. Mas Anu nggak terlalu pusing lah masalah perpolitikan. Intinya Mas Anu pingin, sekali lagi ini kan sudah mulai mendekati pemilihan kepala daerah ya. Mas Anu sih berharap semoga kepala daerah dimanapun yang terpimpin adalah orang-orang yang betul-betul bertugas dengan baik nantinya. Dan terutama izinkan Mas Anu sebagai pemilik KTP Bandung untuk berharap dan berdoa semoga siapapun yang memimpin Kota Pekanbaru dan Riau adalah orang-orang yang mencintai betul-betul sama pekerjaannya dan mencintai Riau dan Pekanbaru secara sepenuh hati gitu ya. Karena kita udah, Mas Anu aja yang pendatang nih, aduh rasanya udah cukuplah sakitnya gitu untuk mendengar para pemimpin kita yang dipenjara akhirnya karena kasus korupsi. Mas Anu berharap siapapun nanti yang memimpin Pekanbaru dan Riau ke depannya bekerja dengan hati untuk kemajuan rakyatnya, untuk ya kesejahteraan bersama lah, jangan kesejahteraan untuk pribadi dan golongan aja gitu ya. Itu dia, Mas Anu tidak berafiliasi kepada partai dan pokoknya politik-politik kan kagak dah, gitu aja intinya. Ayo bangun pemuda-pemuda asli Riau, pemuda-pemuda asli Pekanbaru. Ayo bangun, banyak yang harus kita perbaiki. Kita pingin, saya sebagai pendatang, Mas Anu sebagai pendatang, pingin ngelihat Pekanbaru ini maju. Pekanbaru dan Riau itu kaya banget. Mas Anu aja yang dari Bandung asli datang, wah gila ini, gila banget Riau dan Pekanbaru ini kaya. Ayo kita bikin daerah ini semaju mungkin supaya orang tahu bahwa kita ini orang kaya. Bahwa Riau ini daerah kaya. Ya segitu dulu, merdeka teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, dan Mas Anu berharap video Mas Anu bisa menghibur, memberikan sedikit tambahan insight buat kita semua. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video Mas Anu yang lainnya. Bye bye.